lo mau bunuh diri dengan cara ngegores ya lo ngegorek leher gitu, jangan ngegorek tangan gitu. Dokter Anya kan salah satu fans BTS kan, fans sejati ya. Iya, saya fans Tiap BTS. 40 detik itu ada satu orang bunuh diri di dunia ini gitu. Dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 8.000 kasus bunuh diri per tahunnya gitu. Bayangin, banyak banget. Cepat sembuh dan hidup sehat. Kembali lagi di Sembuh Podcast di Reaksi Dokter. Hari ini kita akan bahas tentang BTS. Ini adalah salah satu K-pop kesayangan saya dan juga dokter-dokter yang ada di sini. Hari ini kita akan bicara dengan Dokter Michelle dan Dokter Anya. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Ada salah satu teman kita yaitu sesama fans BTS di Turki yang bernama Melisa. Wanita ini berusia berapa, Dok? 15 tahun. Oh, 15 Jadi tahun. masih Jadi teenager dia. Masih teenager banget. Dia itu fans berat BTS dan dia bener-bener suka banget sampai affectionnya tinggi. Tapi di satu sisi dia dibully sama bapaknya sendiri gitu. Jadi bapaknya tuh sangat anti sama K-pop ya. Sampai pada akhirnya entah bagaimana ada verbal abuse dan sebagainya. Melisa ini disuruh bunuh diri atau nggak tahu apakah dia merasa atau memang disuruh sama bapaknya secara verbal bunuh diri aja daripada suka K-pop. Jahat banget bapaknya sampai akhirnya Melisa ini beneran bunuh. Sebenarnya kita nggak tahu kejadian aslinya ya Pak Imam ya, tapi kayak kalau dari berita-berita yang muncul mostly kayak menyebutkan tokoh si antagonisnya ini adalah si bapaknya, tapi sebenarnya dalam kehidupannya sebenarnya kita nggak tahu aslinya itu gimana gitu. Iya, mungkin keluarganya memang sudah ada masalah atau bagaimana kita juga nggak tahu. Cuman ini kan sebuah problem karena seorang ayah kan tidak seharusnya membuli anaknya gitu kan. Seharusnya kalau anaknya suka K-pop kan harusnya direlakan aja kalaupun mereka dia apalagi masih labil ya, apalagi BTS juga positif. Bagus kan. Apalagi dalam posisi kayak masih remaja gitu sih. Iya, sedih banget. Oke, jadi aku akan jelasin sedikit tentang overview dari cerita Melisa ini ya. Jadi si Melisa ini dia merupakan seorang gadis yang usianya 15 tahun. Dia itu mulai nge-tweet tentang kehidupan pribadinya itu dari 2 tahun yang lalu. Jadi dari 2 tahun yang lalu itu dia udah mulai merasakan bahwa kayaknya tuh dia hidup sendirian gitu. Dan gak ada orang yang bisa untuk mendengarkan cerita dia. Nah, di 1 tahun yang lalu sebelum dia meninggal, tepat 1 tahun sebelum dia meninggal, jadi kan dia dikabarkan meninggal tanggal 5 September 2020 nih. Nah, tepat setahun yang lalu, yaitu di tahun 2019, tanggal 5 September juga, dia ini udah mulai nge-tweet tentang kata bunuh diri gitu. Jadi dia udah mulai mencetuskan kata bunuh diri di otaknya, di mana dia bilang bahwa ayahnya itu udah mulai menyuruh dia bunuh diri, dan sekalipun dia mati, ayahnya itu nggak peduli gitu. Jadi sebenarnya dia udah mulai merasakan dan dia udah mulai curhat ke media sosial tentang keinginan bunuh dirinya itu. Bahkan sampai ada adegan ini kan, Dok, kalau nggak salah bapaknya itu ngasih tali terapi, tali. Jadi kalau dari ceritanya, kalau dari si ceritanya tweetnya si Melisa sih gitu ya. Nah terus jadi kayak dia merasa bahwa ayahnya itu justru memfasilitasi dia untuk bunuh diri dengan memberikan tali gitu. Just in case kamu mau suicide ya ini udah ada nih talinya gitu. Jadi kan sebenarnya kita juga cuma tahu kisah ini dari sudut pandang Melisanya ya, karena yang dipublikasi lewat sosial media ya cuma cerita dari Melisanya ini aja. Kita nggak tahu dari sisi bapaknya gitu apa sebenarnya kejadian. Tapi kalau kita menelusuri tweet-tweet dari Melisa ini, sejarahnya dari dulu, di salah satunya dia pernah bilang bahwa saat ini kan dia usianya 15 tahun ya. Jadi dia bilang bahwa sejak sekitar usia 12 sampai 13 sampai sekitar usia 12 sampai 13 tahun dia mengira bahwa di rumah-rumah lain itu juga terjadi apa yang kejadian di rumah dia gitu. Jadi dia merasa nggak pantas untuk sedih gitu karena orang-orang lain juga mengalami apa yang dia rasakan. Padahal pas dia semakin besar dia tahu bahwa cuman di tempat dia doang, di rumah dia doang
dia mengalami, ada anak yang mengalami hal seperti itu. Nah, sebenarnya hal seperti itunya kita nggak tahu apa pastinya. Tapi kalau misalnya dari tweet-tweetnya Melisa ini, yang terutama yang setahun terakhir tadi, dilihat bahwa bapaknya itu tidak suka dengan K-pop ini, dimana katanya sampai poster-poster dari K-pop itu robek-robek, dicopot-copotin, dirobek sama bapaknya dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi, konflik utamanya kita masih belum tahu sih dasar konfliknya itu apa gitu. Karena di tweetnya itu memang dia cuman menyebutkan main problemnya itu adalah kesukaannya terhadap si BTS ini ya, karena dia nggak cerita tentang kehidupan sekolah ataupun yang lain-lain, tapi dia menekankan pada K-popnya ini gitu. Dan dia sukanya sama dia suka banget sama si Suga. Dokternya kan salah satu fans BTS kan, fans sejati. Iya, saya fans BTS, betul Pak. Makanya sedih kejadian kayak Melisa gitu. Kalau fansnya BTS ini sebenarnya se-strong apa sih rasa cintanya terhadap BTS? Apakah bisa digambarkan gitu, Dok? Mungkin sebagai sesama fans club? Oh iya, jadi atau mungkin ARMY ya nyebutnya. Kalau kita ngelihat dari usia Melisa ini sendiri kan usianya berapa tuh? 15 tahun ya. Kalau dalam tahap perkembangan anak, psikologi perkembangan anak itu dia masih dalam tahap yang identity versus role confusion. Dia sendiri masih bingung dengan identitasnya, dengan apa yang dia sukai dan lain sebagainya. Masih mencari jati diri lah kalau bahasa kitanya biasanya kan ya. Nah, masih labil banget sih sebenarnya. Masih labil banget, bisa segitu gitu. Sukanya masih macem-macem dan juga masih belum cukup matang untuk bisa mengkomunikasikan ke orang tuanya terkait dengan masalah dia atau argumentasi yang dialamin sama bapaknya itu atau keluarganya yang lain. Nah, kalau saya ngelihatnya mungkin dari BTS sendiri ini, BTS ini kan terkenal dengan kampanye bersama UNICEF. Itu ada campaign Love Yourself, kemudian ada campaign-campaign lainnya, cuman mungkin yang paling terkenal ini. Dan makanya si BTS ini terkenal dengan ajakannya untuk mencintai diri kita sendiri. Mungkin dari situ Melisa tuh suka karena terinspire gitu dengan konsep ini, karena kan dia nggak mendapatkan afirmasi gitu dari keluarganya sendiri. Sementara mungkin dari teman-teman ARMY-nya ini atau bahkan dari idolanya sendiri itu kan justru dia mungkin mendapatkan sense of security yang lebih gitu dibandingin di dunia nyata gitu sih. Jadi dia lebih merasa belong to teman-teman ARMY-nya daripada sama bapak ibunya sendiri gitu kali ya. Tapi kayak suka ngamatin gak sih kayak orang-orang yang curhat di media sosial tuh sebenarnya mostly justru dia kesepian. Nggak tahu sih, kayak aku sering ngamatin tuh kayak gitu. Iya, apalagi kalau udah ngomongin bunuh diri ini berarti indikasi mental health ya, Dok? Mental health banget sih. Berarti dia nggak punya orang untuk cerita, dia nggak punya orang untuk memberikan kesahnya dia. Nah, lebih parahnya lagi nih si Melisa ini, dia itu bunuh diri dramatisnya lebih dramatisnya lagi, dia bunuh diri pakai pistol bapaknya dan itu dilakukannya sendiri dengan menembak kepala gitu ya. Itu menurut saya sih sebagai suatu hal yang dramatis ya, maksudnya kayak sampai segitunya berarti kan dia memikirkan memikirkan itu kan pasti pistol itu nggak tersimpan atau maksudnya tersimpan dengan baik harusnya ya di rumah, baik maupun di rumah atau di tempat mana, tapi dia sampai memikirkan gimana cara ngambil pistolnya, atau kita juga nggak tahu apakah memang pistolnya itu udah tersedia di tempat yang terbuka gitu, kita kan nggak tahu. Tapi intinya dari cara dia bunuh diri aja sebenarnya itu juga bisa menggambarkan sih sebenarnya bahwa hidupnya itu cukup dramatis ya gitu. Tapi kalau bunuh diri ini kan kadang-kadang ada stylenya, Dok ya. Saya mungkin sebagai awam nih, kan ada tuh orang yang milih bunuh diri itu misalnya di tempat publik, lompat dari gedung, jatuh supaya banyak dilihat orang gitu. Nah kalau ini dia milih bunuh dirinya nih di rumah sendiri pakai pistol bapaknya, mungkin karena dia kesel kali ya sama bapaknya, biar dituduh kalau
oh ini nih salah bapaknya gitu. Mungkin dia sedendam itu kali sama bapak. Sebenarnya dia menggambarkan sih, maksudnya dia benar-benar pingin mati atau hanya untuk mencari perhatian gitu. Kalau misalnya dari caranya dia bunuh diri, sebenarnya dia itu menggambarkan bahwa dia itu memang ingin mengakhiri hidupnya gitu. Entah mungkin karena dia merasa bahwa di kehidupannya sekarang di dunia ini dia nggak bahagia dan dia ingin mencari kebahagiaan lain di dunia lain gitu, atau entah dia itu memang tekadnya udah sebesar itu untuk membuat ayahnya atau siapapun itu merasa menyesal dengan kepergian dia, atau dia ingin menunjukkan ke siapapun. Tapi dari caranya bunuh diri ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu memang udah sangat ingin mengakhiri hidup gitu. Kalau orang-orang yang bunuh dirinya cuman kayak misalnya di TV-TV kayak motong tangan gitu ya, itu kan sebenarnya itu cara yang nggak ampuh. Pakai pisau. Pakai pisau itu nggak ampuh untuk bunuh diri, karena arteri kita terbesar di mana sih? Di leher. Kalau lo mau bunuh diri dengan cara ngegores ya lo ngegorek leher gitu, jangan ngegorek tangan gitu. Sebenarnya jadi masih bisa hidup gitu. Jadi dari cara kita untuk bunuh diri atau menyakiti diri itu sebenarnya ketahuan bahwa Anda itu hanya ingin bunuh diri secara untuk menarik perhatian orang lain, atau memang segitu depresinya Anda sampai Anda ingin benar-benar nggak ada di dunia ini, atau dunia ini hampa gitu. Tapi sebenarnya dari si Melisa ini kita belajar banyak hal ya, kayak banyak banget hal yang kita pelajarin itu. Kayak poin pertama, sebenarnya kita nggak boleh mengeneralis atau menjudge bahwa siapa yang salah bapaknya atau dia, karena setiap orang tua itu punya caranya masing-masing untuk membesarkan anak-anaknya, dan pasti itu adalah cara yang terbaik gitu ya. Tapi ini udah sampai verbal abuse gitu, Dok. Iya sih, disuruh bunuh diri anaknya, gila. Mungkin sebenarnya bapaknya ini juga punya suatu trauma, atau mungkin kelainan bapaknya juga ada kelainan jiwa, kita juga nggak tahu kan. Kita juga nggak tahu gitu. Karena kalau misalnya ada PTSD gitu segala macam. Remaja itu adalah proses transisi gitu kan, dari anak-anak ke dewasa, dimana kalau anak-anak tuh ya kita benar-benar dilindungi sama orang tua kita, jadi kayak ada tempat lain, ada tempat yang sudah fix gitu untuk menjadi tempat perlindungan. Kalau dewasa kita bisa bilang kalau kita ya udah bisa berdiri sendiri di atas kedua kaki kita gitu. Nah, ini masa teenager ini masa yang labil nih, di mana kita nggak tahu apakah kita masih punya tempat berlindung atau enggak, atau kita tapi di sisi lain kita juga belum bisa berdiri tegak sendiri gitu. Jadi masa teenager tuh memang benar-benar masa yang sebenarnya sebagai orang tua ini harus butuh banyak kesabaran ya, karena justru di teenager ini anak tuh kayak ngerasa gue nggak butuh lo gitu, tapi sebenarnya anak itu justru butuh sangat didampingi pada masa-masa remaja ini gitu. Aku sih ngerasanya waktu dulu masih remaja tuh kayak labil banget ya. Orang tua itu sangat mengambil peran. Kalau misalnya kita kayak bilang di masa remaja ini orang tua perannya sedikit, itu salah sih menurut aku, karena justru di masa remaja ini orang tua itu dituntut peran yang cukup tinggi ya, karena harus bisa mengobservasi tanpa dengan sedikit intervensi. Menurut aku sih gitu. Observasinya tuh harus banyak, kayak harus benar-benar ngamatin jam pulang anaknya dan segala macam, tapi sebisa mungkin sangat sedikit untuk mengintervensi, karena di usia segitu anak itu nggak suka diintervensi gitu. Ya, jadi kan dari Dr. Michelle tadi kita udah bahas tentang parenting, bagaimana seharusnya kita nge-treat sebagai orang tua seorang anak remaja yang baru usia 14 tahun, yang masih puber, masih labil, kita harus bagaimana. Nah, tapi kalau seandainya kita sebagai temannya si Melisa ini, sebagai teman ataupun sebagai sesama ARMY BTS, apa yang seharusnya kita lakukan supaya meringankan beban? Gitu. Gimana sih sebenarnya peran kita supaya hal-hal seperti Melisa ini nggak kejadian lagi ke depannya. Jadi mungkin Pak Imam sama Kak Michelle tahu nggak kalau misalnya di media sosial gitu, kita bisa mereport kalau misalnya ada yang mendekati suicide gitu. Kalau misalnya ada postingan-postingan orang yang mengarah ke suicide, atau misalnya di beberapa sosial media tertentu kita lagi depresi gitu, terus kita nge-search hashtag depression atau suicide. Nah, itu bakal muncul notification-nya sendiri dari sosial medianya, dari aplikasinya, apakah kita perlu bantuan dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya dari sosial media itu udah ada kayak mekanisme untuk
membuat orang-orang lain tahu gitu kalau ada yang mungkin sedang dalam bahaya kayak Melisa gini. Karena kan dia menumpahkan segalanya tuh lewat sosial media kan. Nah, cuma saya kurang tahu sebenarnya kayak per negara gitu gimana aplikasinya, apa sudah cukup efektif gitu untuk apa udah pada tahu kalau misalnya ada loh cara untuk mereport kayak gitu. Karena kan misalnya nih kalau misalnya itu kejadian di Indonesia gitu, seandainya kita bisa nyari tahu tempatnya di mana dan lain sebagainya, atau mungkin kontak-kontak keluarganya Melisa itu sendiri bisa kita cari tahu, itu kan dari followersnya Melisa atau dari orang yang membaca tweet-tweetnya Melisa itu bisa mencoba untuk mencari bantuan kan, supaya bantuannya itu dari awalnya virtual nih, dari orang yang peduli tapi nggak kenal Melisa, sampai bisa mencari orang yang beneran bisa menjangkau Melisa gitu. Ini saya harapnya sih kita semua bisa belajar bahwa ya sebenarnya ada loh yang bisa kita lakuin gitu, meski kita nggak kenal sama orangnya, kita bisa bantuin dengan cara itu tadi, peduli lah gitu. Ketika ada yang nge-tweet hal-hal yang membahayakan kayak gitu, bisa kita coba bantu untuk cari pertolongan gitu sih kalau dari saya, Pak. Kalau ada teman-teman kita yang sudah punya kelainan atau tanda-tanda aneh di sosmed ataupun ketika kita ketemuan, semoga kita bisa menemani mereka, mendengarkan mereka, dan coba solve bareng-bareng masalahnya. Iya begitu. Jadi kita sebagai masyarakat gitu juga harus punya awareness yang lebih nih, awareness yang tinggi gitu mengenai mental health ini, mengenai kesehatan jiwa. Kita ada data bahwa setiap 40 detik itu ada satu orang bunuh diri di dunia ini gitu. Dan di Indonesia sendiri ada lebih dari 8.000 kasus bunuh diri per tahunnya gitu. Bayangin, banyak banget kan. 8.000? Lebih dari 8.000 kasus, Pak. Iya, jadi emang sangat banyak di Indonesia juga gitu. Namanya dari pemerintah sendiri, mungkin salah satu upaya untuk menangani ini ada hotline yang bisa dikontak kalau misalnya ada kasus-kasus terutama terkait kesehatan jiwa ini. Dari Kemenkes sendiri untuk hotline kejiwaannya itu ada di 021 500 454, atau mungkin untuk hotline Kemenkes yang general tadi, yang khusus jiwa tuh yang tadi, untuk yang general bisa di 119 juga. Jadi mungkin kalau misalnya dari kita gitu, atau kita melihat teman kita ada yang merasa perlu bantuan, terutama untuk yang sudah sampai attempt gitu, udah sampai percobaan atau ada keinginan untuk bunuh diri, mungkin bisa mencari pertolongan lewat hotline ini, atau juga bisa ke orang-orang di sekitarnya yang insya Allah bisa membantu gitu. Sementara kita sendiri nih di sekitarnya juga harus lebih sadar tentang orang-orang yang ada kerentanan untuk melakukan bunuh diri tadi gitu. Iya, dan rumah sakit dan LSM juga melakukan hotline juga ya, Dok, beberapa. Iya, bisa dibantu Puskesmas juga ada program-program juga bisa ya. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini bisa aware terhadap mental health dan juga bisa lebih mencintai BTS Army. Mencintai diri sendiri dong. Mencintai diri sendiri yang paling penting. Iya. Mudah-mudahan army-army yang lain bisa tetap kuat dan kita tetap semangat mencintai apa yang kita sukai dan jaga kesehatan. Dan mencintai diri kita sendiri. Dan mencintai diri kita sendiri. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Cepat sembuh